Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasta dari Eksipa 2 bersama teman saya dari kelompok 9 akan memberikan pembahasan tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 1222 menggantikan Kadiri ketika Sri Ranggarajasa atau Ken Arok yang menyerbu Daha dan mengalahkan Kertajaya. Kerajaan Singasari terletak di jauh bagian timur, berpusat di Kota Raja atau Tumapel. Kerajaan Tumapel sendiri pun merupakan kerajaan Ken Arok yang didapatkannya setelah mengalahkan Aku Tunggal Amatung. Adapun nama-nama raja dari Singasari, yang pertama adalah Ken Arok. Ia merupakan raja sekaligus pendiri kerajaan Singasari dari tahun 1222 sampai 1247. Yang kedua ada Raja Anuspati dari tahun 1248 sampai 1268. Yang ketiga ada Raja Tojaya dari tahun 1248. Yang keempat ada Raja Wisnuwardana dari tahun 1248 sampai 1268. Yang kelima ada Raja Kertanegara dari tahun 1268 sampai 1292. Kepolitikan di Kerajaan Singasari dipenuhi dengan intrik, perebutan kekuasaan. Sejak Ken Arok membunuh Raja Kediri Kertajaya di Gentar, pergantian kekuasaan tidak pernah dilaksanakan dengan damai. Baru ketika Wisnuwardana menggantikan Tojaya yang tewas, ia mengalihkan tahta kepada anaknya yang bernama Kertanegara. Di bawah Kertanegara, panji politik Singasari dikibarkan hingga ke Semenanjung Malaya, seluruh Jawa, Sumatera Timur, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, Bali, serta kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Ambisi politiknya sangat besar, namun juga sangat menghormati leluhurnya dari bangsa Rajasa. Singasari sama halnya seperti Kediri, memiliki hubungan tarik ulur dengan raja-raja daerah. Adapun raja-raja yang menjabat di kerajaan Singosari. Yang pertama ada Ken Arok. Menjabat dari tahun 1222 sampai 1247 Masehi. Ken Arok adalah raja pertama sekaligus pendiri Singosari. Bergelar Sri Ranggarajasa setelah mengalahkan Kertajaya dari Kediri. Ken Arok memperistri Ken Dedes yang kemudian melahirkan antara Anuspati dan Mahisa Wongo Teleng. Yang kedua ada Anuspati, menjabat dari tahun 1247 sampai 1248 Masehi. Anuspati adalah putra dari Ken Dedes dan Aku Tunggul Amatung. Mengingat Ken Arok memperistri Ken Dedes setelah membunuh Tunggul Amatung, merasa dendam atas ayahnya membunuh Ken Arok melalui perantara seorang pengalasan. Ia naik tahta sekitar tahun 1947 Masehi. Yang ketiga ada Toh Jaya, menjabat di tahun 1248. Panji Toh Jaya naik tahta menggantikan Anuspati, namun ia hanya berkuasa selama kurang dari 1 tahun. Yang keempat ada Wisnuwardana, menjabat dari tahun 1248 sampai 1268. Ranggawuni naik tahta menggantikan Toh Jaya dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana, berkuasa cukup lama, dalam masa damai kurang lebih 20 tahun. Yang kelima adalah Kertanegara, menjabat dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Kertanegara merupakan raja terakhir sekaligus terbesar dalam sejarah Singosari. Ia melakukan perluasan Cakrawala Mandala Singosari ke barat melalui ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi, menaklukkan Melayu, Tumasik, dan Pahang. Peninggalan Kerajaan Singosari. Adapun peninggalan Kerajaan Singosari, yang pertama ada Candi Jawi. Candi Jawi terletak di Pandaan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Candi Jawi dibangun oleh Kartonegoro untuk menegaskan kekuasaan di wilayah Pasuruan yang dihuni oleh penganut Siwa Buddha. Yang kedua ada Candi Singosari. Candi Singosari terletak di Singosari, Malang, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada tahun 1300 Masehi untuk memperingati Raja Kartanegara yang wafat akibat serangan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Yang ketiga ada Candi Kidal. Terletak di Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada tahun 1249 Masehi sebagai tempat pendarmaan Anuspati yang terbunuh oleh Panji Toh Jaya
dalam perebutan kekuasaan. Yang keempat ada Candi Jago, terletak di Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun sekitar 1268 Masehi atas perintah Kartanegara untuk memperingati ayahnya Wisnuwardana. Nama saya Firza Fatur Rahim dari kelas 10 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Rakyat hidup dengan aman dan damai untuk mencapai kesejahteraannya. Akan tetapi, ketika masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial masyarakat Singasari kurang mendapatkan perhatian. Baru pada masa pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakatnya teratur baik. Rakyat hidup dengan tentram dan damai, begitu juga masa pemerintahan Kertanegaranya. Dalam kehidupan ekonomi, rakyat kerajaan Singasari hidup dari pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Tentang kehidupan ekonomi kerajaan Singasari, mengenai kehidupan perekonomian Singasari tidak begitu jelas diketahui. Akan tetapi, mengingat kerajaan tersebut terletak di tepi Sungai Brantas, kemungkinan masalah ekonomi tidak jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan terdahulunya, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung, rakyat ikut ambil bagian dalam dunia pelayaran. Keadaan ini juga didukung oleh hasil-hasil bumi. Kehidupan ekonominya juga didominasi dengan bertani, berdagang, dan pengrajin. Pada masa itu, perdagangan antar pulau, antar wilayah, bahkan dengan negara lain sudah terselenggara dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kurang lengkap, mohon dimaafkan. Terima kasih.